Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia ya. Salam daripada 3M Auto Workshop Tuaran. Alhamdulillah penggambaran hari ini dibuat pada hari 30 hari bulan 6 ya. 2026 betul. Jadi alhamdulillah hari ini adalah part 2 untuk kereta Iswara Fuji 13 yaitu carburetor lah. Carburetor di mana enjin ini masalahnya datang kereta ini towing ya, dan kita sudah buat part 1. Dan kita sudah cek dia punya AC pump. Kita sudah cek api ada. AC pump okey. Carburetor okey. Apa lagi? Solenoid carburetor okey. Ataupun dia punya switch. Okey semua. Ya, minyak pun naik dengan bagus. Kuat lagi. Jadi sekarang isunya apa? Kenapa kereta ini tidak mau hidup? So, boleh nyatakan di part 1. Jadi untuk membahas lebih detail, ya, apa-apa pekerjaan yang baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik ini dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sekali lagi saya menyatakan bengkel ini terletak di 3M Auto Workshop Tuaran. Terletak di depan Serba Express Tuaran. Coba kameramen ke sana tengok. Plate number jangan nampak ya. Mana itu Serba Express Tuaran? Sana. Okey. Depan Bulatan Kuda. Alright, jadi sekarang ni isunya adalah apakah masalah ini kereta sebenarnya? Setelah part 1 mungkin kameramen boleh ke sini untuk tengok part 1. Ya. Kita tengok video ini part 1 kameramen. Coba sini kameramen tengok. Ini. Balik. Lepas step kedua kita akan cek. Pasang balik kameramen fokus. Ini part 1. Kita akan dengar solenoid di sini. Kita akan letak kamera saya sini handphone ini. Ini mic kita akan dengar di solenoid. Solenoid ini kita akan tes dia punya. Solenoid sudah kita tes. Kita akan tengok ini. Lepas itu okey, switchnya pun okey. So sekarang kita akan cek api. Cek api. Itu di sini pasti ada positif. Dan yang warna hitam ni adalah ini kita tengok. Dan piston nombor terakhir kita tes kompres. Tes kompres dia ada kantoi di sini lah. Betul? Dapat 3. Okey, hold dulu kita piston nomor berapa? Betul? Yang ini adalah RPM, maksudnya yang warna halo ke tidak? Tadi solenoid switch carburetor. Ya? Ini kita sudah tengok di sini. Ini kompres. Sekarang sini piston nomor 2 ya. Kosong. Kita akan crank 10 ke atas PSI. 10. Kita akan start. Tengok kameranya fokus di sini. Fokus di sini ya. Di sini. Oke, dia punya bacaan normal mesti 10 ke atas PSI. 10 ke atas. Oke, sekarang ini kosong, piston nomor 1. Oke, baik. Kita akan piston nomor 1 Iswara start ya. Dapat 4 sahaja. Piston nomor 4 dapat 4, betul? Kameramen. Okey, jadi sekarang kita hold dulu, kita piston nomor 2 pula. Okey, sekarang piston nomor 2. Coba kameramen tengok mesin ini. Boleh tengok di part 1. Yang paling penting apa solusinya yang kita jumpa di sini adalah masalah di kompres. Dan kompres masalah boleh jadi daripada timing mat lari. Ya, boleh jadi ring piston, valve, head crack ataupun thread bahagian spark plug threadnya loose, ataupun rocker terlampau tertekan, dia punya valve clearance. Ini semua kita nyatakan di part 1. So sekarang hari ini kita part 2 kita mau nyatakan ya, di mana kereta ini masalahnya adalah timingnya lari. Coba kameramen tengok sini timing lari ya, masa part 1. Coba kameramen sini. Tadi sini. Kan? Tas nampak nih. Kameramen nampak. Ini kita part 1. Ya. Ya, sebesar. Ada tarik tu lari di. Apa ya? Kameramen fokus. Ini parit ni nampak ini kameramen nampak. Fokus boleh enggak? Pas terlalu fokus ni. Ini nampak parit ni memang ada makin sedia di pada main puli. Lurus dengan perkata hati ni. Nih. Itu dia punya timing map untuk kasap. Parit ni ngam-ngam kan. Ngam-ngam. So di sini kena sini. Walaupun dia kena ada sikit. Okey, kita tengok, kita kasih hold dulu, saya kasih tutup. Okey, kameramen nampak tak dari bawah ni? Sempit sikit. Yang ini. Ni ya. Timing mak lurus dengan T, tapi kamera kan tengah miring. Sebenarnya lurus nih. Nih. Nampak di parit, kameramen nampak ada tu dalam kamera nampak. Kita sudah pakai warna merah ini. Ya. Lurus dengan T di sini. Ni nampak. Okey, ini kerasa dari atas sini boleh juga. Coba kameramen. Kameramen dari sini pula arah. Pusing posisi pula.
Itu dari bawah. Coba kita tengok daripada atas. Sini apa? Di sini. Apa? Apa? Di sini. Kita nampak atau tidak? Ini. Nampak agak itu? Kabur sedikit. Nah, nih. Kamera pun kabur. Saya daripada bawah lah, kalau dari atas. Kau cari posisi situ. Nah, gantinya. Saya pakai anak panah. Tadi posisi atas. Mana tahu di atas tak lihat. Nampak parit nih. Ini di timing nih. Ngam-ngam di parit nih. Nah, ngam nih. Betul lah lurus ha? Betul. Oke, jadi sekarang nih di bawah sudah ngam. Kita tengok di atas macam mana. Nah, ini di sini masalah dia. Oke, lari 8 gigi nih. Alright, kita tengok sini. Timing mark untuk kepsap. Ini nampak anak panah nih. Karena itu nak fokus. Kalau salah fokus tidak nampak nih. Segitiga, nampak segitiga nih? Nampak segitiga? Oke, nampak segitiga ya? Nah, nampak segitiga nih. Timing mark nih anak panah nih. Ya, nampak? Dia pasti lurus dengan ini. Segitiga yang ini. Segitiga yang ini. Nampak anak panah nih? Ah, nampak nih. Ini di sini. Dia kena lurus tadi. Segitiga yang di sini. Dia kena lurus di sini. Sekarang bayangkan berapa gigi dia hilang. Coba kita kira gigi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8. 9 geng. Lebih kurang 8 atau 9 gigi lah lari. Jadi sekarang ini kita sudah betulkan balik. Kita kasih tahu owner, kita betulkan balik. Dan alang-alang kita buka, kita ganti sekali timing bell lah. Ya. Timing bellnya pun nampak berkurap-kurap sudah. Jadi setelah kita betulkan timing bell part 2 ini, adakah kereta ini oke kah tidak, kita tengok. Ini timing bell kita sudah betulkan. Coba kameramen sini. Oke, ini kita sudah betulkan. Ini timing bell sudah kita pasang yang baru. Kasih flash dia. Oke, ini timing bell baru. Ini marking nih, betul. Nah, betul lah. Nih. Lurus dengan segitiga sini. Coba saya ambil itu stick lah. Oke. Yang ini lurus dengan segitiga yang ini, betul? Lurus kameramen, ah. Pas itu crankshaft kita tengok dari atas pun boleh. Ah, crankshaft tuh kalau dari sini tidak tahu nampak atau tidak. Ah, ini nampak. Ini lurus, nih, lurus dengan posisi yang pin di dalam nih. Ah, kameramen coba sekejap. Ah, nih. Lurus dengan pin ini. Ah, pin ini lurus. Jadi ini mesti mau lurus, betul-betul lurus nih dengan marking di atas nih lah. Nah, marking di atas nih kena lurus. Jadi sekarang setelah kita ganti timing bell dan betulkan timing mark, adakah compression kereta ini oke? Selalunya memang tidak oke lah, tapi tidak salah kita tes dulu. Jadi sekarang ini kita akan pasang main pulley untuk tes dalam keadaan kereta ini begini. Water pump tak payah pasang, ya karbon tak payah pasang. Yang hari itu penggambaran dia sekali dengan karbon nih. Mungkin kameramen boleh ke sini. Kalau kita perasan karbon dia. Ini main pulley, ya. Ya, ini main pulley dia. Kita tengok yang asal kita hold dulu, kita cari dia punya nih. Oke, hari itu dia sama main pulley kita punya timing mark, memang dia lari. So kalau kita tengok di sini ada perkataan T, mungkin kita sudah buka. Nih. Ah. Ini BTDC, before top dead center. So timing mark tuh mesti di T. T itu yang ini marking dia. Coba kameramen tengok sini. Mana marking dia tadi itu yang kena parit-parit itu. Ah, ini. Nah, coba kameramen tengok nih. Ini. Parit tuh fokus ini sama dengan ini. Kalau kita tengok dia lurus. Beginilah. Gini nampak nih. Ini kalau kita pasang kabel. Kalau kita tidak pasang kabel, kita tengok timing sprocket crankshaft, kita ikut yang ini. Sama juga itu. Kalau kita ikut di pulley, dia lurus dengan ini. Coba kameramen tengok betul-betul. Ini benda walaupun nampak sepele bagi yang biasa, tapi bagi pemula mungkin agak sedikit apa bilang orang susah sikit lah. Saya tidak pastikan timing mark ini umpama dia punya nyawa, geng. Ini lurus dengan ini. Kalau kita tengok sprocket, dia lurus dengan kabel. Sebab bukan semuanya kita mau buka kan. Dia lebih kurang ginilah. Gitu. Ya. Sorry. Ayolah gitu. Ya. Dia lurus dengan nih. Kalau kita pasang pun sama juga itu. Ini kalau kita pasang sama kabel lurus juga macam tadi itu. Jadi untuk pemula oke lah. Kalau yang terlampau hebat rasa-rasa video ini terlampau rasa dia mudah, itu tidak apalah. Kita bercerita tentang pemula. Gara-gara benda inilah dia merosakkan sistem valve. Tidak tahu siapa yang bikin di kereta, aku belum siasat lagi ownernya nih. Siapa sebenarnya yang pasang ini timing bell nih? Saya pun tidak tahu siapa, tapi cuma dia tuh stowing di sini, dia kata kereta tidak mau hidup.
Alam-alam kita tidak cari salah, kita cuma perbaiki mana yang bermasalah. So itu saja, kita sekarang akan tes. Setelah timing bag bagus, langkah untuk menguji. Pertama sekali kita kena letak stand di bawah, kameramen ke bawah. Kita tengok, kita boleh gunakan jack buaya lapis, mesti guna nih. Sebab bila kita crank, dia bergegar enjin. Kita tidak boleh direct besi dengan ini. Dengan dia punya oil sump, nanti tercalar ataupun pecah orang punya. Oke, kita uji. Yang kedua, kalau kita pasang dalam keadaan water pump tidak jalan, kameramen ke sini. Water pump tidak jalan, kita timing belt set tensioner. Pastikan ini main pulley, mesti mau pasang. Ini kita buka ni nut dia. Pasal bila kita start running nanti, ini timing belt boleh terkeluar. Timing belt sekarang ini kan. Jadi timing belt tidak akan terkeluar jika ada lapisan ini. So dia akan kena pasang di timing belt dami-dami. Pasang ikat betul-betul baru kita running kompres. Supaya kita tahu berapa kompresnya. Sekarang tidak boleh start begini ya, terlepas di timing belt nanti. So mesti pasang ini. So hold dulu, kita akan pasang. Oke, assalamualaikum. Jadi kita sambung tadi video. Main pulley kita sudah pasang. Coba kameramen sini. Main pulley kita pasang supaya kalau kita uji di barang kita crank, ini belting boleh terkeluar. So kita kena pasang dia punya main pulley tadi ini. Jadi main pulley ini sudah terpasang, water pump tidak payah, alternator pun tidak payah, kompres pun tidak payah. Ini semua tidak payah. Kita mau tahu kompres saja, so kita akan crank saja dia. So sebelum crank kita uji kompres, kita kena pasang ini. Pasang ini. Kalau kita mau uji yang lain pun boleh, tapi kita uji kompres dulu. Sebab kereta timing max sudah kita nih. Sekali lagi ya, lurus ya, betul nah. Oke, yang di bawah kita tidak boleh tengok sebab dia punya kabel di luar. So yang penting sekarang, adakah kereta ini setelah timing mark oke, kompres oke. Tidak salah kan? Walaupun kita tahu lebih 3 gigi sebenarnya sudah berlanggar. Tapi untuk reconfirm balik kepada customer, sebab customer bukannya pomen. Customer ini mau tengok bukti. So kita kena buktikanlah bahwa benda ini memang sudah lari, sudah berlanggar. Sebelum kita, the next step yaitu top overhaul. Jadi kita bagi bukti dulu. Oke, alright. Kita pause dulu. Kita masuk dulu dia punya meter. Oke, sekarang ini kita sudah di piston nomor 1. Timing max sudah ngam. So kita pasang timing belt. Sudah oke semua. So kita tekan kosong. So kita tengok selepas pemasangan timing belt betul, marking betul, adakah kereta ini kompresnya kembali pada normal. Tapi selalunya memang tidaklah. Tapi kita buktikan. Bukti itu yang susah. So sekarang kita akan crank, kameramen fokus di sini. Oke, ini piston nomor 1, ini timing belt. So piston nomor 1 di sini. So kita akan crank Oke, piston nomor 1 Iswara, crank. Ini sekarang timing belt oke Oke, stop. Oke, dia dapat 2 poin berapa tuh kameramen? 2 bar, 3 bar, lebih kurang 3 bar. Oke, sekarang ini kalau kita satu lagi tips baru, jika kita nak kompres dalam keadaan enjin hidup, so kenapa enjin hidup kita mau guna dia punya relay nih, relay tambahan, kameramen sini. Ini relay tambahan kita guna direct sini, kita ambil daripada 5 positif dari kunci. So tidak payahlah kita keren dalam kalau kita satu orang. Ini kita 2 orang sebab buat penggambaran. Oke, jadi kita cabut set solenoidnya ini sebab kunci tengah on, supaya minyak itu dia tidak tembak. Ini bawa petrol nih. Oke, kita cabut. Alright, kita sekarang piston nomor 2. Kita tengok piston nomor 1, hold dulu. Oke, sekarang di piston nomor 2 tengok di sini lubang. Kameramen dari sini. Ya, ini piston nomor 2, ini 1 tadi lubang. Oke, piston nomor 2 dan dalam keadaan kosong. So kita akan crank. Kameramen tengok. Kira 1 2 3. Piston nomor 2 Iswara crank. Oke. Piston nomor 2 dapat 2 poin berapa sih itu? Tidak sampai 3, betul? Alright, setelah dibetulkan. Oke, hold dulu. Oke, sekarang piston nomor 3, kameramen. Kita sekarang kosong. Piston nomor 3 sini, dari sini kok. Oke, piston nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 3. So kita akan crank. Ya. Mana sudah wire-nya? Oke. Piston nomor 3 Iswara kita akan crank, Nah, dapat 4 saja lah, ada 4 betul lah. 4 bar. Alright. Oke, ini piston nomor 4 Ini last lah, kita tengok. Semua pun lari. Oke, ini piston nomor 4 terakhir. Ini 1 by timing belt sana. So kita akan crank yang terakhir nih. Berapa bacaan dapat? Ini 4 poin berapa nih? 4 poin lebih. Bateri pun mau weak, 4 poin lebih ya. Oke, kameramen tengok betul-betul. Ya. 4.2 kata. Ya. Oke, lebih kurang gitulah. So secara kesimpulannya, kereta ini walaupun dibetulkan timing belt, so masalah asalnya dia sudah berlanggar. Tapi kita mau kasih confirm dengan customer,
supaya dia puas hati apa yang kita cerita bahwa kenapa kereta ini perlu di top overhaul. So kalau kita tiba-tiba top overhaul bos, apa poin kita? Video pun tiada, bukti tiada, pakai air liur lah. Ini pakai video. Nah, jadi kita pakai video ini untuk membuktikan kepada customer bahwa kita terpaksa buat top overhaul dan valve-nya sudah bengkok di dalam. Sebab 8 gigi lari, kamu tengok di part 1 itu, 8 gigi lari, geng. Dan poin yang kedua yang saya mau sampaikan, gara-gara benda inilah, yaitu namanya test compress tools nih, kameramen dekat sikit, benda ini tidak mahal, geng. Tapi dia boleh menyelamatkan duit orang beribu-ribu ringgit daripada tak tukar barang. So kamu tengok di mana di back kuning saya, di YouTube pun ada back kuning, di TikTok dah boleh sebut back kuning sebab view dia kasih drop. So kita letak di showcase saja, letak di showcase, kamu beli dari sana lah. Benda ini sangat murah tapi membantu pomen. 80% untuk tes kompres menggunakan alat ini memang sangat membantu. So kebanyakan kita ini sekarang balik-balik salahkan benda-benda yang tidak ada kaitan pun. Kadang-kadang kalau kereta elektronik lagi, isu kalau kereta elektronik. Tapi kompres, elektronika tidak elektronik, mesti dia ada kompres. Sebab syarat engine hidup dia kena ada 4. Kompres mesti mau ada, api mesti ada, oksigen mesti ada, minyak mesti ada, minyak petrol. So sekarang ni kereta ni sudah kita jumpa jawapannya, yaitu kompres lari akibat orang sebelum ni pasang timing mark lari, yaitu 9 gigi, 8 gigi begitu. Ya. Jadi kalau 3 gigi lari pun sudah melanggar, apalagi kalau 9, dah sudah apa namanya itu. Jadi kesimpulannya video ini kita akan bincang dengan owner untuk kita top overhaul. Saya pun mau tahu juga cerita sebenarnya siapa yang pasang timing belt sebelum ini. Kenapa sampai 9 gigi boleh lari. Jadi kalau dia bilang terlepas, alam-alam. Aku tidak tahu sama ada ownernya itu sendiri pasang alam-alam atau kawan-kawan dia, tidak tahu. Kita bukan mau cari salah, tapi kita perbetulkan kesalahan itu. Dan itulah wujudnya di video untuk kita sama-sama belajar. Oke, itu saya. Jika video ini bagus, ya kita nantikan the next time. Kalau jadi top overhaul lah. Ada part 3-nya, ini part 2 saja. Oke, jika info-info ini berguna, jangan lupa subscribe, follow, ataupun share, ataupun komen positif. Komen negatif kita blok terus. Sebab kita ini sharing ilmu saja. Bukan kita mau tunjuk siapa pandai. Kita hanya memperbetulkan mana yang salah. Sharing mana yang patut. So, tanggung jawab kita sebagai orang yang diberi amanah kepada ini, kita kena buktikan melalui video, kita buktikan melalui peralatan yang sepatutnya kena ada dengan bengkel. Macam kita ini tidak mahal. Tidak sampai pun, saya tahu saya tidak sampai 100 kalau alam. Kamu tengoklah di back kuning. Sangat membantu, geng. Untuk motor boleh, untuk kereta pun boleh. Cuma diesel tidak boleh. Sebab diesel kompres sangat tinggi. Ini untuk petrol saja. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Bye-bye. Thank you.